Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu memegang tangan kami. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami di dalam suka maupun di dalam susah kami. Dan bersama-sama sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memahami betapa besar cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun dapat mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya di dalam setiap hal yang kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 2 ayat 15b hingga ayat yang ke-22. Keluaran pasal 2 ayat 15b hingga ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya ketika saya SMP. Bagaimana lingkungan masyarakat, bagaimana orang-orang yang hati nuraninya melihat kesetaraan antar sesama manusia, baik gender atau apapun, masih rendah. Ini saya ceritakan. Jadi suatu hari saya dengan seorang sahabat saya yang adalah perempuan, dan dia ini cantik. Dia ini tampaknya punya keturunan Manado. Jadi dia cantik sekali, putih, cantik begitu. Nah, lalu kami pulang berdua naik angkutan umum. Waktu itu perjalanan ke rumah saya. Jadi memang dari sekolah ke rumah itu sekitar 15 sampai 20 menit kalau naik kendaraan umum. Kalau naik motor lebih cepat lagi. Nah, ketika itu jam pulang sekolah, jadi banyak sekali anak-anak sekolah yang juga pulang ke arah yang sama dengan kami. Jadi teman saya ini sebenarnya rumahnya jauh dari rumah saya, tapi dia memang mau main ke rumah saya. Maaf, ini ada yang mengganggu. Nah, lalu ketika kami duduk, jadi kursinya itu berdua-dua-dua, jadi bukan seperti angkutan yang hadap-hadapan ya, jadi kayak bus, dua-dua-dua, belakangnya berempat. Nah, di sampingnya ada yang satu. Nah, kami duduk di berdua, yang belakang kami persis itu yang kursi berempat. Dan di sana itu diduduki oleh anak-anak laki-laki biasanya, dan kami perlu dicatat ya, kami tidak sengaja duduk di depan anak laki-laki. Jadi nanti kalau dituduh memang caper di depan cowok, tidak, itu memang tempat yang kosong di sebelah situ. Dan tidak perlu caper karena teman saya ini sudah cantik, tidak perlu cari perhatian, sudah diperhatikan. Nah, kami berdua duduk di situ, tapi teman saya di tengah perjalanan itu dia bergeliat-geliat dan wajahnya itu pucat. Lalu saya tanya, "Kenapa?" "Nggak apa-apa." Saya tanya lagi, "Kenapa?" "Nggak apa-apa." Begitu terus, tapi dia terus bergerak-gerak dan mukanya semakin pucat, semakin pucat. Saya akhirnya jengkel karena mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, saya memang orangnya agak galak ya, cukup galak ya, galak. Jadi saya tanya ke teman saya sambil jengkel, "Kamu tuh kenapa sih bilang?" Terus akhirnya dia bisik-bisik, "Ini loh, jadi ada yang nusuk-nusuk dari belakang." Jadi di antara dua kursi, jadi kursi saya dan teman saya itu kan
dua kursi yang jadi satu. Nah itu ada selipannya. Ternyata dia itu ditusuk pakai penggaris besi dari belakang, jadi diganggu sama cowok-cowok itu. Kebetulan memang saya duduknya mepet jendela, jadi saya nggak kena. Akhirnya yang saya lakukan apa? Takut, aduh itu cowoknya banyak. Waktu itu saya tidak punya banyak pertimbangan. Jadi saya memang kadang pertimbangannya kurang ya. Jadi ketika itu terjadi saya marah sekali karena teman saya ini diganggu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya pegang penggarisnya, saya tarik, dan yang belakang kan kaget rupanya. Lalu saya bilang, kamu jangan sokok-sokok teman saya kayak gitu dong, sakit tahu nggak, sopan lagi. Akhirnya penggarisnya saya ambil, saya pegang. Waktu mereka mau turun, rupanya mereka turun duluan. Akhirnya mbak, maaf mbak, tapi boleh nggak penggarisnya? Saya minta lagi, penggaris ini nggak buat nyokok-nyokok ya mas. Mereka seragamnya sama-sama SMP tapi beda sekolah. Akhirnya dikembalikan. Nah, ini yang terjadi di lingkungan masyarakat kita di Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun. Bahwa orang-orang yang lemah itu seringkali ditindas dengan cara yang kadang orang pikir itu tidak menindas. Menurut mas-mas tadi, mereka hanya iseng nyogok-nyogok. Tapi itu, nyogok-nyogok apa ya namanya bahasa Indonesia? Ya itu, mereka mengganggu. Tapi rupanya itu berpengaruh besar kepada teman saya tadi. Wajahnya sampai pucat, bahkan dia tidak berani cerita kepada saya apa yang dia alami. Ini perlu kita catat bersama bahwa korban yang diganggu itu tidak berani bilang ke orang yang ada di dekatnya bahwa ia sedang diganggu. Dia takut nanti akan terjadi masalah yang lebih besar dan lain-lain. Nah, setelah itu baru saya speak up. Itu karena saya memilih untuk berbicara. Tapi berapa banyak kita yang memilih untuk berbicara? Saya pun di situasi yang lain belum tentu berani seperti itu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, bahkan mungkin di belahan bumi yang lain. Bahwa orang-orang yang dianggap lebih lemah itu seringkali mengalami gangguan-gangguan, penindasan-penindasan lewat hal-hal yang menurut orang lain bukan penindasan. Contohnya adalah perempuan jalan sendirian di antara laki-laki lalu disiuli. Saya nggak bisa siul, jadi saya nggak bisa mencontohkan. Bagi cowok-cowok itu biasa, itu pujian karena mbaknya cantik. Bukan begitu cara memuji perempuan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal-hal yang seringkali dan kerap kali kita saksikan. Ini yang dilihat oleh Musa. Tidak dijelaskan secara detail apa yang membuat perempuan-perempuan itu tidak bisa mengambil air, tetapi yang jelas gembala-gembala mengusir mereka. Karena apa? Karena mereka perempuan, cuma segerombolan perempuan, cuma manusia kelas 2. Ngapain? Laki-laki dulu lah. Saya nggak tahu ya mereka itu digangguin atau memang diusir-usir biar nggak bisa ngambil minum. Tapi sampai bapaknya sendiri itu heran. Jadi bapaknya perempuan-perempuan tadi itu ketika perempuan-perempuan tadi pulang, bapaknya sampai tanya, kok kamu hari ini cepet banget pulangnya? Berarti selama itu setiap perempuan-perempuan itu mengambil air, mereka mengalami tantangan yang luar biasa, diusir para gembala-gembala. Jadi mungkin gembalanya nggak mau gantian nih, airnya tuh buat mereka sendiri atau gimana biar cewek-cewek itu di situ aja. Atau saya juga nggak paham, saya tidak menelisik pemikiran mereka saat itu, tapi itu yang terjadi. Perempuan-perempuan ini disingkirkan, diabaikan, diganggu kehidupan, dan mereka terpaksa menunggu lebih lama. Dan sebenarnya ketika ditolong oleh Musa, mereka bisa pulang cepat. Dan ini yang unik. Musa ini adalah seorang pendatang, sedangkan perempuan-perempuan tadi itu adalah orang penduduk asli dan bahkan anak imam. Loh, bingung nggak? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari sudut pandang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi suku, ras, golongan, kelompok, nggak sangat ya, bukan Indonesia ya, tapi kebanyakan orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai dari kelompok, harusnya kan nggak begitu. Harusnya kan orang asli, pribumi itu lebih dihargai daripada pendatang. Ini kan logika orang-orang yang mendukung eksklusivisme dari suku atau golongan tertentu. Dan ini dianggap adalah hal yang wajar ya kan, dia pendatang, ini kan orang baru, ini kan putra daerah, putri daerah ya kita utamakan. Nah, tapi tidak, putri-putri daerah itu tidak lebih didengarkan timbang pendatang yang adalah laki-laki. Bingung nggak? Saya bingung waktu baca ini, apa-apaan ini. Tapi itu yang terjadi di tengah kehidupan saat itu.
Dan yang saya herankan dan patut kita herankan bersama, Musa ini baru saja berbuat atau melakukan tindakan yang menimbulkan masalah. Seperti yang kalau Bapak Ibu baca sebelumnya ya kan, dia membela orang Israel yang dianiaya, ya toh, sampai dia bahkan membunuh, dianggap membunuh. Nah, habis itu dalam pelariannya dia itu bikin aneh-aneh lagi. Nah, bikin aneh-anehnya adalah ketika ia bertemu dengan perempuan yang tadi itu, kok ia ndadak belani, kok ndadak nyari perkara. Ini loh dari pelarian. Kok ya mengkonfrontasi orang lain yang bisa menimbulkan masalah, ya gimana kan gembala kan orang daerah situ, anak gang situ ya kan. Ya kalau ada apa-apa ya kalah lah. Walaupun waktu itu gembala juga tingkatan sosialnya di masyarakat tidak tinggi lah. Ini kok malah tambah bingung ya. Gembala yang tingkatan masyarakatnya tidak tinggi berani mengusir anak-anak imam, putri-putri imam karena mereka perempuan, dan mereka ditolong, putri-putrinya ditolong oleh seorang pendatang bernama Musa. Bingung ya. Nah, tapi ini ya menunjukkan kepada kita, Musa ini yang pertama, dia ini hanya seorang pelarian, jadi habis lari dari masalah. Yang kedua, dia ini berani ambil sikap, berani menyatakan pendapat, menunjukkan tindakan, berani membela orang yang sedang diganggu, orang yang didiskriminasi, orang yang mengalami ketidakadilan. Dan yang ketiga adalah dia berani loh menanggung resiko dari keputusannya untuk menjunjung kebenaran dan keadilan. Nah, bukankah hal itu yang dilakukan Tuhan Yesus bahkan sampai pada kematiannya di kayu salib? Tuhan Yesus selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, meniadakan diskriminasi, mau perempuan, mau laki-laki, mau pemungut cukai, mau ahli Taurat, mau imam Farisi, mau perempuan pezina, semuanya adalah manusia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Musa melakukan hal itu. Musa ya dalam keberadaannya sebagai manusia yang terbatas dan berdosa, ya kan kita bisa bilang ya, namanya juga Tuhan Yesus ya kan, mau gimana juga Tuhan pasti bisa. Musa ini juga banyak dosanya loh Bapak Ibu. Dan bahkan orang yang berdosa itu juga bisa melakukan hal yang baik. Jadi kalau kita bilang, ya kan saya ini banyak dosanya, saya manusia terbatas, lalu apakah kita tidak bisa melakukan hal yang baik? Ya tentu bisa. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini masih hidup di tengah masyarakat yang juga kadang menganggap rendah orang lain. Bapak Ibu mungkin tidak menyaksikan, tapi coba tanya ke anak-anaknya yang remaja. Ada nggak perempuan-perempuan yang dibully? Ada nggak anak laki-laki yang dibully? Ada nggak pelecehan-pelecehan yang terjadi di sekitar? Bukan hanya pelecehan seksual ya, tapi bagaimana mereka disiuli, bagaimana mereka dilirik. Atau jangan-jangan tetangga kita teriak-teriak, nangis-nangis, dipukuli oleh suaminya atau dipukuli oleh istrinya. KDRT tidak selalu dilakukan oleh laki-laki. Tapi kita tutup telinga, udahlah itu loh urusannya mereka, bukan urusan saya. Itu loh urusan dapur mereka, bukan urusan saya. Jangan-jangan kita selama ini adalah orang-orang yang tutup telinga. Seperti domba-domba yang digembalakan gembala-gembala tadi, kayak nggak punya daya mau menolong yang lain. Nah, tapi kita ini manusia. Kita bisa membuat keputusan. Kita mau speak up, kita mau membela, kita mau ambil sikap, atau mau diam saja. Tapi ingat, ketika diam saja, kita sedang berpihak kepada para penindas. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada anak perempuan mau jalan, kok ada cowok-cowok banyak lalu dia mundur lagi, jalan mundur lagi, digandeng. Oh, kalau bapak-bapak jangan digandeng ya, nanti menimbulkan prasangka dan praduga, tapi ditolong, itu lebih baik. Dan tidak perlu dihakimi, loh salahnya nganggo klambi koyo ngono. Kalau pikirannya bersih, bajunya kayak gimana juga bersih-bersih aja, santai aja. Nah, jadi mari bersama-sama kita menjadi orang yang berani mengambil sikap, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, terutama bagi mereka yang disudutkan oleh orang lain, bagi mereka yang didiskriminasi. Menutup sebuah kisah ini, saya pernah menyampaikan ada seorang yang waktu itu sudah pernah dibahas ya, jadi di dalam rekaman sampai di video-video ini orangnya ditangkap polisi, bahkan di luar negeri ya, tidak di Indonesia, kemudian diduduki pakai lututnya, dan orang itu bilang saya tidak bisa bernafas, dan orang-orang yang merekam dan lain-lain itu sampai bilang itu loh Pak, itu nggak bisa nafas dan lain-lain, tapi mereka nggak punya
mereka akhirnya nggak punya daya dan sampai orang itu meninggal. Tapi kemudian ada unjuk rasa dan lain-lain. Itu adalah cara mereka untuk berbicara. Kadangkala ketika kita berbicara dan mengambil tindakan, hasilnya tidak selalu berbuah baik. Tidak seperti Musa tadi ya, langsung semuanya selesai dengan baik. Belum tentu. Tapi walaupun itu tidak berakhir dengan baik, seperti waktu Musa membela bangsanya sendiri di Mesir, percaya saja ketika kita berada di pihak yang benar, ketika kita menjunjung kebenaran, keadilan, dan menolong mereka yang sedang disudutkan, ditindas, diremehkan, kita sedang bersama-sama dengan Tuhan menolong mereka. Kita tidak berjalan sendirian, dan tentu itu membutuhkan resiko. Persoalannya, kita mau ambil resiko atau kita mau tutup telinga. Pilihan itu ada di tangan kita semua. Silahkan memilih dan percaya Roh Kudus pasti memilih yang terbaik. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, dan kiranya Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan terus berpijak dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan terus mengemban tanggung jawab dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semakin dikuatkan, dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.